Para pembelajar sekalian, di segmen ini kita akan bahas cara penentuan cepat rambat gelombang suara di dalam kolom air. Nilai cepat rambat gelombang suara ini harus kita berikan kepada alat perum rumah kita, karena alat perum rumah kita tidak melakukannya. Ini adalah sebuah pengukuran independen yang dilakukan tidak menggunakan echo-sounder, menggunakan peralatan yang lain. Kita akan lihat sama-sama nanti. Dan informasi yang kita peroleh dari pengumpulan tersebut, kita akan berikan kepada echo-sounder. Sehingga echo-sounder nanti akan mendapatkan angka terbaik, atau angka yang paling akurat untuk digunakan, artinya dikalikan dengan hasil deteksi selang waktu menggunakan saat kedatangan gema yang dikirimkan dari suara. Peran penggunaan kecepatan gelombang suara yang akurat di sini adalah untuk melakukan penghitungan jarak vertikal R pada formula ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di air asin yang terbebas dari gelombang udara dan sedimen suspensi, gelombang suara merambat dengan kecepatan sekitar 1560 meter per sekund. Di sebelah kanan ini saya tunjukkan sebuah formula klasik dari Mackenzie, sudah cukup lama, yang mengatakan bahwa cepat rambat gelombang suara di dalam medium air dikendalikan oleh 3 faktor penting, yaitu yang pertama adalah suhu air, temperature, kemudian salinitas atau S, kadar garam, dan Z ini yang mewakili nantinya adalah tekanan. Secara praktis, kalau kita bekerja di lapangan, maka cara termudah dan cukup akurat untuk memeriksa apakah alat perum gema kita bekerja dengan benar adalah dengan membandingkan hasil bacaannya dengan pengukuran mekanik seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan ini. Cara ini memang tidak selalu mudah untuk diterapkan di lapangan dan tidak bisa serta-merta digunakan karena situasi di lapangan akan sangat berbeda dengan apa yang diperlihatkan di gambar ini. Tapi cara ini adalah cara yang secara konsep sangat akurat untuk melihat apakah echo-sounder kita memberikan nilai kedalaman yang sama dengan alat yang kita gunakan sebagai pembanding. Jika tidak, maka yang dilakukan adalah kita harus memberikan koreksi terhadap kecepatan suaranya. Kalau angka kedalamannya lebih kecil, kita kecilkan kecepatan koreksinya, artinya kecepatan suaranya terlalu kecil, sehingga kita harus besarkan kecepatan suaranya. Sebaliknya demikian, kalau angka kedalamannya yang kita lihat lebih besar daripada bacaan yang sebelah kanan, maka berarti kita terlalu besar memberikan angka kecepatan suara sehingga kita harus koreksi menjadi sedikit lebih kecil ya, sampai besar mereka sama. Nah, prinsip inilah kemudian yang digunakan di dalam apa yang kita sebut sebagai bar check. Ya, ini sebuah cakra ya yang digunakan untuk menera. Alih-alih menggunakan tiang yang ada tanda ukurannya, di sini digunakan tali atau rantai yang diberi tanda pada setiap meternya. Jadi kita selalu tahu berapa meter bar check ini turun di bawah transducer. Jadi kita selalu bisa membuat kedalaman yang sebenarnya dan kita selalu ketahui apakah 1 meter, apakah 2 meter, 3 meter, 10 meter, 20 meter, dan seterusnya. Pada saat yang sama kita juga akan memeriksa apakah jika kita menurunkan bar check ini pada kedalaman 5 meter misalnya, echo-sounder kita juga memberikan bacaan 5 meter. Kalau tidak, maka kita harus memberikan koreksi kecepatan suara. Ini salah satu contoh yang sebelah kiri. Sebelah kanan ini, cara lain adalah dengan mengamati sifat-sifat fisik air lautnya. Jadi sudah dijelaskan bahwa kita bisa mengamati temperaturnya, kita bisa mengamati salinitasnya pada waktu yang sama, dan tekanannya untuk kita masukkan ke dalam sebuah formula. Atau kita gunakan langsung alat yang namanya Sound Velocity Profiler. Pada dasarnya alat itu juga melakukan penghitungan berdasarkan pengukuran suhu, salinitas, dan tekanan. Kembali pada bar check. Nah, ini adalah sebuah prosedur standar yang dilakukan kalau kita melakukan pengukuran dengan single beam echo sounder. Ya, di sini kita menurunkan bar check kita sedikit demi sedikit ya, 1 meter demi 1 meter ya, sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan kembali 7, 6, 5, 4, dan seterusnya kembali ke kedalaman yang awal, dan membandingkan bacaannya dengan transducer. Jadi kita mempunyai kontrol. Nah, kalibrasi ini merupakan prosedur standar yang dilakukan untuk memeriksa bahwa bacaan yang diperoleh atau nanti pada akhirnya data yang direkam dari echo-sounder kita itu akurat, ya, karena sama bacaannya dengan kedalaman mekanik yang kita deteksi menggunakan bar check ini. Nah, cara lain adalah menggunakan Sound Velocity Profiler atau SVP. Ini prosedurnya juga sama, dia diturunkan ke bawah air sampai dengan dasar perairan sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan profil yang di bawah ini ya.
Kemudian dari sini kita akan melakukan perata-rataan harmonik atau harmonic averaging untuk mendapatkan satu nilai representatif. Karena pada dasarnya nanti penghitungannya dilakukan menggunakan satu nilai representatif saja. Nah, demikianlah cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai cepat lambat gelombang suara yang kita akan berikan kepada alat penggema agar melakukan pengukuran jarak vertikal secara akurat.